Sikap profesionalisme Kristen dalam menghadapi akhir zaman. Pengertian akhir zaman itu sendiri adalah saat terakhir ketika segala zaman berakhir karena penyelamatan Allah akan langit, akan bumi, dan segenap isinya telah digenapi. Setelah akhir zaman itu, Allah akan hadir dan memerintah manusia sebagai raja dalam langit dan bumi yang baru. Dalam Alkitab sendiri menyaksikan bahwa pada akhir zaman itu, Kristus akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang terpenting ialah bahwa pada akhir zaman, dalam zaman akhir itu, terwujudlah kerajaan Allah secara penuh. Sebagai kuasa dan pemerintahan Allah yang menyelamatkan, yang tampil dalam hidup yang syarat kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera, sukacita, pemulihan, dan pembaruan hidup baru. Sebelum kedatangan Yesus kedua kali atau akhir zaman itu, kita akan dihadapkan pada tanda-tanda bahwa kedatangan akhir zaman itu akan segera tiba. Tanda yang pertama adalah gempa bumi, kelaparan, tulah, dan perang. Seperti yang kita sudah ketahui bersama pada berita, perang telah sering pecah dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai peristiwa seperti penggulingan rezim Taliban di Afghanistan, konflik antara India dan Pakistan, invasi Amerika Serikat ke Irak, perang yang terus meningkat antara Israel dan Palestina. Tulah, kebakaran, banjir, gempa bumi juga terlihat di mana-mana. Seperti yang terjadi pada tahun 2020 ini, kita menghadapi yang pertama adalah banjir di wilayah Indonesia, kemudian ada kebakaran hutan di wilayah Australia, dan yang paling hebat adalah bencana pandemi virus corona yang menyerang seluruh dunia. Lalu yang kedua ada penampakan keganjilan surgawi. Seperti yang kita ketahui bersama beberapa tahun terakhir ini, kita sering dihadapkan pada fenomena-fenomena alam yang sering dianggap ganjil, seperti gerhana matahari dan gerhana bulan. Penggenapan nubuat tersebut tampak jelas dalam berbagai fenomena-fenomena alam itu. Lalu berikutnya yang ketiga adalah penampakan Kristus-Kristus palsu atau Tuhan-Tuhan palsu. Matius 24 ayat 4-5 mengatakan, Yesus menjawab mereka katanya, "Waspadalah agar jangan seorang pun menipumu, karena banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus dan mereka akan menipu banyak orang." Peristiwa ini banyak terjadi di seluruh dunia bahwa ada banyak orang yang ditipu oleh nabi-nabi palsu, tuhan-tuhan palsu yang menjanjikan kebahagiaan duniawi dan surga ketika mereka mati kelak atau ketika akhir zaman itu tiba. Kristus-Kristus palsu ini tidak memiliki esensi Kristus. Mereka juga tidak dapat menyatakan kebenaran, tapi mereka itu dengan seenaknya mengklaim sendiri bahwa mereka adalah Kristus. Yang terakhir adalah penyebaran Injil sampai ke ujung bumi. Di sini dijelaskan bahwa ketika firman Tuhan telah sampai ke seluruh dunia telah menerima Injil Tuhan Yesus, dijelaskan bahwa nubuat tentang kedatangan Tuhan telah digenapi. Refleksi pribadi saya berkaitan dengan akhir zaman tadi, tanda-tandanya yang akan segera datang dan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya adalah yang pertama, sebagai umat Kristen yang melakukan banyak sekali perbuatan dosa dan kesalahan, hendaknya saya segera untuk melakukan pengakuan dosa kepada Tuhan agar kesalahan saya segera diampuni. Lalu meminta Yesus untuk memimpin kita dan Roh Kudus untuk memimpin kita di menjelang akhir zaman ini agar kita selalu dalam perlindungan Roh Kudus. Yang ketiga adalah dalam lingkungan sosial, pertemanan, sanak saudara, kerabat, hendaknya sebagai umat manusia yang berdosa kita bisa saling memaafkan antar sesama, karena dengan memaafkan itu semakin melapangkan jalan kita menuju surga yang telah Allah janjikan. Yang berikutnya adalah menurut saya kita merenungkan firman Tuhan dan menjalaninya di kehidupan yang sekarang ini. Berikutnya adalah kita harus meninggalkan atau mengurangilah hal-hal duniawi, mulai mengurangi hal-hal duniawi, mulai berpuasa dan berpegang teguh pada ajaran Kristus. Yang terakhir menurut saya adalah
karena kita tidak tahu kapan akhir zaman itu akan segera datang, hendaknya kita selalu berjaga-jaga, mawas diri, rajin berdoa, rajin untuk melakukan pujian-pujian kepada Allah, rajin memuliakan namanya, sehingga ketika saatnya tiba kita sudah siap untuk meninggalkan dunia dan menuju surga yang Allah janjikan. Terima kasih.